Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah sepantasnya dan sepatutnya bagi kita semua untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di mana kita memiliki tugas penting sebagai manusia selaku khalifah fil ardi, bahwa manusia telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardi sebagaimana tergambar dalam Quran surah Al-Baqarah. Mandataris tersebut diberikan kepada Nabiuna Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi untuk memunculkan kata sepakat itu sangat sulit. Penduduk langit, mereka para malaikat protes untuk yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya sosok manusia ini yang dijadikan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardi dirasa kurang layak. Kenapa demikian? Para malaikat memberikan dugaan hingga tuduhan negatif bahwa sesungguhnya manusia ketika ia ditunjuk memegang khalifah fil ardi pasti yufsidu fiha wa yasfikud dima, yakni akan membuat onar, akan membuat kerusakan, pertikaian hingga pertumpahan darah. Bahkan para malaikat dalam hal ini memuji dirinya sendiri bahwa mereka adalah yang paling suci. Sebagaimana kegiatan para malaikat memang isinya adalah moral spiritual, yakni wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Logika yang dibangun oleh para malaikat sangat logis, tetapi ini hanya bisa diterima oleh para golongan malaikat. Logika yang demikian tidak sejalan dengan logika Tuhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bagaimana meresponnya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudahlah, aku yang paling mengerti. Kenapa alasanku memilih Nabiuna Adam alaihi salam sebagai khalifah fil ardi? Di balik itu, penunjukan Nabiuna Adam alaihi salam sebagai khalifah fil ardi sesungguhnya memiliki persyaratan yang amat ketat. Allah Subhanahu wa taala telah melakukan fit and proper test. Hasilnya adalah para malaikat mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mampu menjawab hanyalah Nabiuna Adam alaihi salatu wassalam. Ini karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengajaran kepada beliau untuk bisa menjawab soal-soal tersebut. Oleh karena itu, Nabiuna Adam alaihi salatu wassalam ditunjuk sebagai khalifah fil ardi. Basis landasan utamanya adalah ilmu. Poin pertama yang dapat kita ambil bahwa sesungguhnya kita selaku anak turun Adam, selaku manusia yang diberikan tugas mandataris sebagai khalifah fil ardi, pengelola bumi, manajemen bumi, ini sesungguhnya dilandasi karena ilmu, bukan karena moral maupun spiritualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Pada saat Nabiuna Adam alaihi salatu wassalam di surga, dihadapkan sebuah problematika yang amat cukup sulit, bahkan Nabiuna Adam alaihi salatu wassalam dideportase dari surga, hingga atau justru ilmu yang diberikan oleh Allah, ilmu yang dimiliki oleh Nabiuna Adam ini sama sekali tidak membantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kedua, yakni tentang tata cara bertobat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat." Kalimat di sini Nabiuna Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala doa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Poin yang kedua yang dapat kita ambil, bahwa sesungguhnya keilmuan yang dimiliki oleh manusia haruslah diimbangi oleh moral spiritualitas, di mana ketika dua ini dimiliki oleh manusia, bahkan di suatu jenjang pendidikan, maka sesungguhnya kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat akan menjadi terkontrol dengan mudah. Bagaimana tidak, ketika ilmu ini ditinggikan namun nihil nilai moral dan spiritualnya, maka sesungguhnya apa yang terjadi? Bisa jadi prediksi bahkan tuduhan yang dituduhkan oleh para malaikat kepada manusia, yufsidu fiha wa yasfikud dima, berpotensi terjadi. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia ini tinggi sekali nilai moralitasnya, nilai spiritualitasnya, tetapi nihil ilmunya, maka sesungguhnya teknologi tidak akan maju, perkembangan dunia tidak akan maju, pengelolaan manajemen bumi tidak akan maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada ayat yang dibaca oleh khotib di awal, bahwa sesungguhnya ayat tersebut merupakan cuplikan dalam Quran surah Al-Kahfi, di mana pada saat itu Nabiuna Musa alaihissalam pada saat itu telah ditinggikan egonya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mendaku diri mengklaim bahwa tiada seorang pun yang lebih alim, yang lebih pintar mengalahkan daripada Nabiuna Musa alaihissalam. Lantas seketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabiuna Musa alaihissalam bahwa sesungguhnya, wahai Musa, tidaklah engkau mengetahui bahwa di atas langit masih ada langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sosok manusia yang sangat-sangat alim melebihi kealimanmu Musa, bahwa sesungguhnya orang ini telah aku ajari secara langsung, yakni di dalam Al-Qur'an diredaksikan sebagai abdan min ibadina, bahkan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Oleh karena itu, Nabiuna merasa tertegur hingga ini menjadi beban pikiran bagi Nabiuna Musa alaihissalam. Seketika itu Nabiuna Musa bertekad kuat, bergegas untuk mencari siapa sosok abdan min ibadina itu, sehingga ia mencari bersama asistennya, bersama muridnya, yakni Yusha bin Nun, untuk mencari siapa sosok itu. Hingga di dalam Al-Quran ia berkata, Nabiuna Musa, la abrah hatta abluha majma'al bahrain. Aku akan senantiasa terus menerus untuk mencari siapa sosok Nabiuna Khadir ini hingga ketemu majma'al bahrain au amdiya hukuba, atau bahkan menghabiskan lama masa, yakni bertahun-tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa, sekelumit daripada kisah awal ini sesungguhnya masih belum mewakili secara penuh, tetapi kisah Nabiuna Musa ini sangat erat sekali dengan nilai-nilai pendidikan, bahwasanya Nabiuna Musa tidaklah gengsi untuk berguru kepada orang yang strata pangkatnya itu lebih rendah daripada beliau. Bayangkan saja, Nabiuna Musa ini adalah seorang rasul. Ia berguru, ingin berguru kepada Nabiuna Khadir yang mentok oleh para ulama ini dikatakan sebagai nabi, tidak rasul. Di sisi lain, Nabiuna Musa ada satu hal yang paling penting untuk kita terapkan adalah kegigihan dan tekad kuatnya Nabiuna Musa dalam thalabul ilmi, yang sesungguhnya inilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala perlu kegigihan, perlu kekuatan, hingga mencari ilmu tidaklah sebentar. Mencari ilmu harus kontinu,
harus benar-benar matang untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah hingga mardiyah indallahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekira itu saja khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa alamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudusihi wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyati sahabati wat tabi'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.